Saya harus mulai dengan mengatakan saya pendukung Pak Sumarji, pendukung Sintayong, pendukung Bima, Fahri Husaidi, Coach Nova, temannya Putri, temannya Akmal, temannya Gusti, dan lebih-lebih temannya Towel yang menurut saya yang pertama kali mengatakan dia adalah Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Gitu. Karena kan ini, ya dikarenakan ini memang tidak ada target, dan target ini adalah kesepakatan bersama, bukan hanya target yang ditentukan oleh ketua umum, tapi ini kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya ini tentu yang kami adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pak Sumarji. Baik secara organisasi dan prestasi di lapangan. AFF kalau nggak ada Indonesia nggak ada apa-apanya. Kalau Filipina dari tadi ulur waktu dulu. Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal, tapi ya. Assalamualaikum, salam olahraga. Jumpa kembali bersama saya di Bola 99 Channel. Nah sahabat-sahabat sekalian, pada kali ini juga kita tetap membahas persepak bolaan Indonesia. Ya, masih kekecewaan itu masih terngiang-ngiang di telinga kita ya. Ini kegagalan kita di Piala AFF. Ya sebenarnya itu ya yang disebut netizen ya Piala Cikila. Ya walaupun demikian kita masih kecewa dengan kekalahan tersebut. Yang jelas saya ini ada video dari Pak Sumarji ya, Pak Sumarji dari PSSI. Di sini terus Pak Sumarji mengatakan tidak ada target di Piala AFF. Sementara Pak Erick Thohir sendiri itu ada di semifinal. Kita tidak tahu bagaimana perjalanannya demikian. Nanti juga kita ada komentar-komentar dari pandit-pandit pengamat sepak bola Indonesia. Jelas Bung Tawil masih ada di sini sama Effendi Ghazali. Kita saksikan dulu penjelasan dari Pak Sumarji tentang target di Piala AFF. Saksikan. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Ini dengan diundang ini saya juga paling tidak saya ingin meluruskan juga ya beberapa hal. Yang pertama, akhirnya menginginkan yang namanya gelaran Piala AFF senior. Itu juga kepingin kita bisa bawa pulang Piala AFF. Ya. Tetapi untuk tahun ini 2024 ini 2024-2025 ini target juara yang harus kita raih. Kalau kita raih juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain yang memang levelnya sama senior. Karena kan ini ya dikarenakan ini memang tidak ada target, dan target ini adalah kesepakatan bersama, bukan hanya target yang ditentukan oleh ketua umum, tapi ini kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya ini tentu yang kami adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pak Sumarji. Ini yang Ya, Pak Sumarji, mohon maaf. Kalau kemudian tidak ada target, kemudian apa yang dikejar dalam permainan ini? Jadi begini, targetnya ini adalah jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka menengahnya apa? Kita harus bisa mempertahankan SEA Games. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini adalah kaderisasi. Memang ini jadi pembahasan dan ini jadi dengan adanya tidak ada target ini. Sekali lagi, karena ini jadi pro kontra, makanya sampai sekarang akhirnya menggelinding bola ini kemana-mana, nggak tentu arah. Dan jujur saja sebenarnya berkaitan dengan hal ini, kami tentu sangat berharap pemahaman, pengertian para pecinta sepak bola lah. Jangan sampai hal yang demikian yang sudah kita menengah dan panjang ini digulirkan, pada akhirnya malah justru membuat suasana tidak baik. Melihat perkembangan setelah kita gagal, itu jadi
persoalan yang ya boleh dikatakan digoreng-goreng lah gitu. Ini kan jadi persoalan akhirnya. Nah, saya kira berkaitan dengan hal ini ya kami mohon pengertiannya semuanya untuk bisa sama-sama. Karena memang tujuan kami adalah kepingin jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira itu dari saya. Nah itu dari Pak Sumarji. Kita saksikan lagi. Sekarang ini dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir yang langsung bicara, saksikan. Bermain semaksimal mungkin. Tadi yang memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya ada tiang satu. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwal. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus lah. Buat pemain muda bisa coba kasih yang terbaik, karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi balas dendam nggak sih Pak kalau Filipina dari tadi ngulur waktu dulu? Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal, tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus terima. Terus mau ngapain? Kalau dari kita udah sama Sintayong Pak. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, ya. Berarti coach ada evaluasi Pak, coach ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi, di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Hasil ini berarti nggak masalah ya? Kenapa? Tidak lolosnya Indonesia ke AFF. Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang. Kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Ya. Jadi nggak selalu hasil, tapi performa para pemain, bagaimana mereka bereaksi juga. Iya, regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak, kapan lagi mereka punya jam terbang kan? Ya, itu dari Pak Sumarji nggak ada target. Terus kita dengar dari pernyataan dari Pak Erick Thohir itu ada target di semifinal. Tapi di sini pun saya dengar juga dari Pak Sumarji dari berita kelanjutannya bahwa perubahan target itu dikarenakan tidak ada motivasi kalau tidak ada target. Akhirnya ditargetkanlah di semifinal. Ya walaupun itu tidak sampai kita di semifinal kan. Ya karena kalau mau mengejar target juara, kata Pak Sumarji, bukan tim ini, tim senior. Tapi untuk membawa tim senior itu ke Piala AFF itu sepertinya agak sulit. Ya, pemain-pemain senior kita kan kebanyakan main di Eropa. Klub-klub di Eropa tidak gampang untuk memberikan rekomendasi untuk meminta pemain kita pulang untuk berkompetisi di Piala AFF karena tidak ada agenda FIFA. Cuma kalau AFF itu termasuk agenda FIFA, saya yakin klub-klub ya harus karena agenda FIFA. Klub-klub dia bisa melepas pemainnya itu kalau memang memang kompetisi tersebut itu agenda FIFA. Nah berikut kita saksikan bagaimana tanggapan dari Bung Toel itu ya. Saksikan. Jadi tadi saya ada 2 garis bawahi, satu tidak ada target, kedua soal regenerasi atau jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama kalau bicara tidak ada target, level Asia Tenggara miris dong.
kita ini harus jagoannya di Asia Tenggara, baik secara organisasi dan prestasi di lapangan. AFF kalau nggak ada Indonesia nggak ada apa-apanya. Kita ini harus jadi jagoan dalam tanda kutip di AFF, di ASEAN. Tapi kenyataannya dalam konteks di lapangannya, Thailand 7 kali kan, Singapura 4 kali, Malaysia sekali, Vietnam 2 kali. Jagoan bola ASEAN yang belum juara kan cuma Indonesia. Itu yang saya maksud, psikologis barrier itu kita runtuhin. Saya berharap di kepengurusan Ketua Umum Erick Thohir, karena positioningnya adalah support pemerintah yang besar. Bang Gusti pasti paham ini. Yang kedua adalah soal regenerasi target jangka panjang. Background sepak bola ASEAN dulu SEA Games yang paling ngetop itu karena senior. Tapi sejak 2001 SEA Games itu ada kelompok umur jadi 23. Maka kemudian kehadiran Piala AFF tahun 96 menjadi sebuah titik gengsi dari mahkota sepak bola ASEAN. Ini sejarah nih kan. ASEAN itu sejak ada Piala AFF dulu namanya Piala Tiger senior, disitulah jagoan itu dibuktikan. Lalu apakah AFF tidak memikirkan soal regenerasi pengembangan sepak bola ASEAN? Menurut saya pikirkan. Ada AFF U16, ada AFF U20, AFF U22 kan ada. Disitulah kita bicara regenerasi. Satu. Kalau Sinteyong yang bicara regenerasi lalu pilih U22, pertanyaan saya, dia head coach tim nasional atau direktur teknik? Head coach tim nasional targetnya adalah pencapaian prestasi alias juara alias trofi, dan nggak muluk-muluk kok juaranya AFF kok ASEAN gitu loh. Kalau bicara soal regenerasi jangka panjang itu areanya direktur teknik. Saya belajar ini waktu ikutan course FIFA Development Technical. Ada buku panduannya. Kalau technical director bicara for the future, kalau head coach tim nasional bicara for tomorrow. Artinya kalau ada event juara. Kan begitu. Dan Sinteyong sudah memasuki tahun kelima. Jadi ketika kita gagal sampai babak grup, ini memprihatinkan. Seharusnya dengan kapasitas, dengan sumber daya, dengan support yang diberikan oleh federasi termasuk pemerintah, malu Sinteyong. Alfred Riedel 3 kali juga AFF. Sinteyong kan 3 kali kan, 20 finalis, runner up, 22 semifinal, 2024 jeblok di grup. Riedel itu 2010 final, runner up, 2014 jeblok di grup, nggak lolos semifinal, tapi 2016 diantarkan lagi ke final. Jadi Alfred Riedel 2 kali ke final. Kalau dalam level event. Tapi kan supportnya beda loh, Alfred Riedel kemarin dengan Sinteyong sekarang gitu loh. Nah itu aja dulu. Ya kadang-kadang pendapat siapapun ya, kalau menurut saya, Anda peduli Bung Toel atau Penny Ghazali, ya kalau memang kita pikir masuk akal, ya harus kita dengarkan. Ya ini kalau menurut saya Bung Toel masuk akal ya kan. Dia membandingkan pelatih-pelatih zaman dulu. Ya, kalau sekarang ya STI didukung oleh banyak fasilitas-fasilitas. Tapi itu tadi karena kita turunnya tim U22 ya kan, untuk mencapai juara itu saya kira berat. Tidak mungkin, semifinal pun tidak masuk. Karena yang dimainkan itu U22. Nah, sedangkan kata Pak Sumarji tadi, regenerasi. Jadi tujuan di sini bukan untuk mendapatkan juara. Regenerasi. Ya, untuk dipersiapkan SEA Games. Tapi SEA Games nanti belum tahu pelatihnya siapa kan. Saya kira karena hokinya tetap di Indra Sapri. Bagi saya nih, saya mengharapkan Indra Sapri ya di SEA Games nanti. Ya kalau untuk megang anak-anak muda, hokinya di Indra Sapri. Nah itu kenapa nggak Indra Sapri aja waktu di AFF ini ya. Ya kan jangan Sintayong gitu. Kalau Sintayong fokus aja lah ke Piala Dunia. Jadi nggak ada kontra gitu kan. Nah video yang kali ini
kita dengarkan pengamat sepak bola juga yang sangat terkenal. Dia juga politisasi di sepak bola, dia juga pengamat yang handal. Bung Effendi Ghazali. Saksikan videonya. Saya harus mulai dengan mengatakan saya pendukung Pak Sumarji, pendukung Sintayong, pendukung Bima, Fahri Husaidi, Coach Nova, temannya Putri, temannya Akmal, temannya Gusti, dan lebih-lebih temannya Towel yang menurut saya yang pertama kali mengatakan dia adalah Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia gitu ya. Bung Towel Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Pak Sumarji yang saya hormati, sangat sering bersama-sama dengan beliau, tapi saya mau pelan-pelan komunikasinya. Yang pertama, apa betul target dari timnas ini itu tidak ada dalam Piala AFF 2024 ini? Saya mendengar dan kemudian saya buka lagi nih. Ini soal komunikasi nih. Karena saya juga mendukung Pak Erick Thohir dan semua yang lain. Ternyata yang saya buka itu semifinal. Ya, ada. Langsung sampaikan kan? Pernyataan Pak Erick Thohir di gitu semifinal. Kan? Ya, terakhir semifinal betul. Yang kami dia tangkap meralat dengan mengatakan, saya nggak mengatakan nggak ada target, tapi semifinal. Jadi kalau mau kembali ke judul tadi, dalam konteks target yang semifinal meleset, betul ya? Nggak tercapai kan? Yang menyatakan target itu siapa? Pak Erick Thohir. Ya, Pak Erick Thohir. Ya, teman-teman bisa loh googling lihat. Ada tadi faktanya demikian. putarkan. Jadi ini masalah komunikasi, nggak nyambung antara semifinal yang tidak tercapai. Kemudian yang kedua yang agak menarik adalah gini, boleh nggak kami bangsa Indonesia dan Anda semua yang nonton minta kepada timnas untuk juara di Piala AFF ini, boleh nggak? Boleh dong. Boleh nggak? Karena Coach Shin mengatakan kalau saya bawa skuad yang senior juara katanya. Boleh nggak kami minta? Boleh nggak kami bangsa Indonesia yang sudah begitu lama tidak pernah juara AFF ini, boleh nggak kami minta bahwa sekali ini dengan kemungkinan dan kesempatan yang ada kami ingin juara? Boleh nggak? Boleh dong. Nah itu. Dan yang ketiga agak penting nih, regenerasi. Ini kalau menurut saya nanti Pak Sumarji bisa sama-sama kita bahas. Regenerasi itu tidak berarti total regenerasi tanpa mengkombinasi. Maksud saya melakukan kombinasi pun pada satu tim juga sama dengan regenerasi. Bisa paham ya, pelan-pelan ya. Jadi melakukan kombinasi misalnya muda. Berapa? 6-5 ya, atau 5-6 dengan pemain-pemain yang luar biasa senior. Itu. Kan diserang habis-habisan oleh Vietnam 1-0 coba ya. Diserang habis-habisan dengan 10 pemain kita oleh Filipina yang rata-rata 25,6 tahun 1-0 juga. Tapi kalau betul bisa juara dengan combine, salahnya di mana? Nah kemudian yang keempat berarti ya, memang AFF ini untuk timnas senior. Sama aja dengan Piala Dunia dan lain-lain. Jadi di tim untuk turnamen untuk timnas senior itu nggak apa-apa Anda tampil dengan 50 plus semua nggak apa-apa. Yang penting juara, betul nggak? Hah? Jadi pemain Anda 50 plus semua nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi kan ini nasi sudah menjadi bubur Bang Egy. Iya nggak apa-apa. Nah karena itu maksud saya ini kan ada persoalan komunikasi. 3 hal tadi yang saya mau sebutkan. Yang pertama target kita semifinal. Nggak tercapai kalau targetnya betul seperti yang disampaikan oleh pengurus PSSI yang kita dukung bersama gitu. Lalu yang kedua menyamakan ini dengan kelompok umur. Keliru kalau menurut saya. Ini kan timnas senior kan. Dan yang ketiga regenerasi itu bisa juga dan tidak haram kalau digabung dengan kombinasi. Oke. Nah yang keempat, soal komunikasi tadi boleh kita konfirmasi dulu nggak? Iya, ya? Tapi yang keempat juga itu ya. Yang agak penting adalah karena ini malam yang agak tenang, damai, bajunya agak banyak merah-merah, tetap cinta timnas sampai kapanpun. Boleh nggak kami bangsa Indonesia merindukan juara? Boleh nggak kami merindukan juara gitu? Yang sebetulnya bisa dicapai, yang sebetulnya dinyatakan oleh Coach Sintayong bisa dicapai. Ingin komentar, Bung Towel, sebelum ke Pak Sumarji? Bolehkah kami Indonesia merindukan juara? Tapi kalau komunikasi lagi Bang Ege, boleh dicek. Sintayong ngomong, tolong turunkan ekspektasi.
Jadi dalam konteks sepak bola tim nasional Indonesia seumur umur sejak 96 lah kita batasi sejak Piala AFF, mau Nandar yang ke final, mau Peter Witt, mau Ivan Kolev, mau Riedel, nggak pernah tuh ada pelatih tim nasional yang ngomong ke media turunkan ekspektasi kalian gitu loh. Nggak usah pelatih tim nasional ngatur publik, suruh turunkan ekspektasi yang levelnya Asia Tenggara pula. Ya, boleh nggak kami ingin juara? Menuntut juara, ya boleh saja. Ya memang harus begitu, ya kan? Ya cuma, ya sekarang ini nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Iya, mudahan ke depannya kita. Masih kita ada lagi perhelatan yang lebih utama lagi itu di kualifikasi Piala Dunia. Boleh nggak kita ke Piala Dunia? Ya itu ya permintaan kita. Ya kita harus tuntut itu. Kalau nggak ada target, tidak ada semangat bagi ini pemain-pemain kan. Ya, begitulah apa yang dibicarakan oleh pengamat sepak bola tadi. Kalian boleh komentar yang membangun, silakan saja. Baik pendapat Effendi Ghazali, pendapat Bung Toel, walaupun ada pro kontra, ambil di sisi baiknya. Ya, ambil di sisi baiknya antara pengamat kita ini. Juga penjelasan-penjelasan dari Pak Sumarji dengan Pak Erick Thohir. Nah, demikianlah sahabat-sahabat sekalian konten kita kali ini. Mudah-mudahan konten ini sangat informatif bagi kalian dan bermanfaat, menghibur juga bagi kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, tolong dikasih like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Dan sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton. Salam.